Antum pernah dengar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Halo? Antum kalau nggak tahu gampang katakan wallahu a'lam. Selesai. Ya, daripada kepanjangan kan sampai isya ditungguin. Tapi pernah dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah. Siapa beliau? Wallahu a'lam. Taib. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak sekali karyanya. Ya, seorang muhaddits, ahli hadis, ahli Al-Qur'an, ahli fikih, tapi lebih dikenal sebagai seorang ahli hadis. Taib, di antara karyanya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari yang 18 jilid itu. 18 jilid. Di antara karyanya misalnya Bulughul Maram, yang antum sering baca. Bulughul Maram itu sebetulnya bab kecil dari kitab Sahih Al-Bukhari, dikeluarkan dari situ. Masalah-masalah fikihnya aja, hadis-hadis tentang fikih. Jadi kalau antum baru bisa Bulughul Maram itu baru dasar. Ya, kalau di Timur Tengah itu yang dipelajari anak SD, anak SMP untuk dasar-dasar fikih supaya lebih mudah untuk dipelajari. Nah, itu sebagian kecil dari Sahih Al-Bukhari. Tayyib, diambil misal Bulughul Maram, syarahnya Subulus Salam itu kan? Ada 1 jilid, Bulughul Maram. Itu yang menulis dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya beri rumus sebentar. Saya boleh hapus ini? Baik. Alhamdulillah. Tenang saja ya. Ini kedatangan kedua saya ke sini, saya masih konsisten, tenang. Antum jangan khawatir. Saya datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Antum duduk aja lihatlah ya. Sekarang perhatikan. Saya tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani. Asqalani. Fokus sini. Apa artinya Ibnu? Halo? Baik, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik. Apa artinya Ibnu? Anak. Baik, bukan anak. Anak banyak dalam bahasa Arab. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan banyak. Kalau Ibnu anak apa? Tayyib, Ibnun khusus untuk anak laki-laki. Baik, anak laki-laki. Jadi kalau ada kalimat Ibnun disingkat dengan bin. Kalau hamzah wasalnya dibuang jadi bin. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam tidak punya anak perempuan. Jelas ya? Kalau perempuan ibnatun, ibnatun. Tambah tak di ujungnya. Kalau mau disingkat buang hamzahnya, pindah kalimatnya ke sini jadi bintun, taknya dibuka. Jadi binti disingkat. Aisyah binti Abi Bakar. Jadi kalau Anda mendengar kalimat binti pasti perempuan. Tapi kalau ibnun bin pasti laki-laki. Berarti Ibnu Hajar itu laki-laki atau perempuan? Pertama laki-laki. Ibnun. Anak siapa ini? Karena kalau tadi kan Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam, jelas. Baik. Anak laki-laki siapa? Hajar. Apa artinya Hajar? Batu. Baik. Di Mekah ada Ka'bah. Baik ya. Dimulai tawafnya dari mana? Hajar Aswad, batu hitam. Sekarang Ibnu Hajar, anaknya batu. Apa bapaknya namanya Hajar? Keras seperti batu? Tidak. Tayyib. Lihat kalimatnya. Anak batu. Apa batu berumah tangga melahirkan? Tidak. Kenapa dinamakan dengan anak batu? Al-Asqalani. Kalau sudah ada yang seperti ini, saya sudah pernah ajarkan dulu rumusnya. Setiap menemukan al, ujungnya i, pasti daerah. Pasti dari daerah, gitu kan? Caranya tinggal tutup alif lamnya dengan kalimat i-nya dibuang dari Asqalan. Bukhara al-Bukhari, Tirmidz at-Tirmidzi, Padang al-Padangi, Minangkabau al-Minangkabawi, kan? Banten al-Bantani, Palembang al-Palembangi, Grand Sharon al-Grand Sharoni, gitu kan? Ada semua. Al-Asqalani, dari Asqalan, dari Asqalan. Baik, asal daerahnya. Pertanyaannya, siapa Hajar ini? Ibnu Hajar. Nah ini dalam dunia tulisan tempo dulu ini diistilahkan dengan nama pena. Ya, dikutip oleh sebagian orang barat sekarang dipopulerkan di Indonesia. Nama pena itu orang Islam sudah pakai dari dulu. Orang barat cuma ambil dari kita. Diambil, dilekatkan istilahnya dengan bahasa-bahasa mereka. Taib, yang jadi masalah
Siapa orang ini sampai membuat nama pena anaknya Batu? Anaknya Batu. Nama aslinya kan Zaid. Nama aslinya Zaid, bukan Ibnu Hajar. Cuma Anda mesti tahu, terjadi peristiwa dalam hidup beliau. Ya, beliau ini anak cerdas. Cuman ditimpa musibah kehilangan ayahnya, kemudian ibunya, kehilangan orang tuanya, sampai dalam keadaan belajar, ya ada pikiran yang luar biasa, sampai secara singkat kehilangan kekuatan ingatan itu. Belajarnya susah, macam-macamnya, banyak pikiran dan sebagainya, sehingga ketika ke kelas pun suka nggak nyambung. Dalam taklim sulit menangkap sesuatu, berat menangkap pelajaran, bahkan yang kecil-kecil sulit dihafalkan, beratnya luar biasa karena ada beban di kepala dan jiwa beliau yang belum keluar di situ. Apa yang terjadi? Satu kali saking sulitnya mendapatkan materi pelajaran yang kuat itu, orang lain cepat menangkap dia kesulitan, dia sampai putus asa meninggalkan sekolahnya, pergi keluar dari kelas. Begitu berjalan meratapi dirinya, qadarullah kemudian Allah berikan tanda, hujan terjadi. Hujan, cukup lebat. Maka beliau kemudian melihat, cari tempat berteduh, diputuskanlah masuk ke salah satu gua gitu. Begitu masuk ke salah satu gua, kemudian diam di situ, menunggu hujan reda. Ya qadarullah kemudian semakin reda, semakin reda, semakin reda. Beliau kemudian diam, saat diam itulah mendengar suara. Beliau dengar air bekas hujan itu menetes di batu. Ternyata Masya Allah, air yang lembut, kan? Air yang lembut, yang sangat luar biasa, tipis, kecil. Tipis, seperti suara mic mulai menipis dia. Tipis, Masya Allah. Ya, kecil, habis saja gitu ya. Baik, ganti. Baik, halo. Baik, masih ada? Baik. Alhamdulillah. Bisa terdengar suara saya? Bisa, baik. Kita coba bandingkan dulu. Lebih jelas mana? Oh, pakai mic lagi ya, teruskan lagi. Jadi, dengar suara air ya. Mulai sedikit saja turun, sedikit. Tes. Lihat. Ternyata air yang konsisten itu walaupun cuma setetes, Allahu Akbar. Begitu dilihat bisa melubangi batu yang sangat kerasnya luar biasa itu. Di batu aja bisa berlubang. Ya. Hanya terkena oleh tetesan-tetesan air. Dia konsisten, sabar dia jalani dengan yang kecil-kecil. Dia melihat, Masya Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, tidak mungkin air yang cuma kecil begini, netes-netes bisa melubangi batu seperti ini. Maka kemudian dia tergerak dari situ, kembali ke sekolahnya. Mendiskusikan persoalan ini dengan gurunya. Disitulah gurunya kemudian membuka satu rahasia kepada anak ini, kepada Zaid ini. Dia katakan, perhatikan, air saja yang cuma menetes, tapi dia menetes dengan mengikuti patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin hujan bisa turun kalau bukan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin dia bisa menetes kalau bukan kerangka patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air saja yang cuma menetes karena ingin patuh kepada Allah bisa menjadikan yang keras luar biasa itu bisa berlubang. Apalagi kalau kamu mau patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkanlah kemudian ayat-ayat tentang takwa yang diantaranya ini, wattaqullaha, patuhlah kamu dengan meningkatkan takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, hanya dalam beberapa masa sejak beliau meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu lama. Untuk tahu apa yang terjadi? Tadinya satu hadis sulit dihafalkan, sekarang Sahih Al-Bukhari itu bisa dihafalkan seluruhnya. Satu kitab. Ya. Yang tadinya cuma satu hadis, sulit, ini sulit, itu sulit. Begitu meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu berbulan-bulan, tidak nunggu bertahun-tahun. Cuma beberapa masa, sekejap saja, hafal Sahih Al-Bukhari. Sampai kemudian membuat syarahnya, penjelasannya. Tidak tanggung-tanggung, 18 jilid. Apa nama syarah ini? Apa rahasia di balik namanya? Sampai kemudian bila mencantumkan nama penanya dengan Ibnu Hajar. Nanti kita lihat setelah kita menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Kita lanjutkan kembali
bahwa sering dalam setiap kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan dengan begitu bentangan yang luas dalilnya dalam Al-Quranul Karim ataupun keterangan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Apa esensinya sehingga begitu penting itu sering diingatkan? Kita sudah jabarkan bahwa dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menghadirkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mempermudah pengetahuan yang kita pelajari. Anda meningkatkan takwa, maka pengetahuan cepat datang. Seperti pernah seorang bernama Zaid yang merasakan kesulitan dalam belajar, kemudian dinasehati oleh gurunya untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya, seperti tetesan air yang hanya karena patuh kepada Allah dia menetes, bisa melubangi batu yang begitu kerasnya. Maka terbukalah kecerdasannya, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, sampai yang tadinya satu hadis begitu sulit untuk dihafalkan, kini Sahih Al-Bukhari bahkan hadir dalam benak beliau. Begitu mudah dihafalkan sampai ke jiwanya, sampai menuliskan syarahnya yang beliau namai sendiri dengan Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 18 jilid. Perhatikan kalimatnya. Ketika diberi nama dengan Fathul Bari, ini ada isyarat pada peristiwa yang beliau alami. Fathul Bari. Baik. Al-Bari itu nama Allah, sifat baik Allah yang berkenan memberikan berbagai hal kebaikan dalam kehidupan. Sifat baik Allah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan misalnya kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah, kebaikan dalam kehidupan, kebaikan pengetahuan, kebaikan dalam rezeki, Anda bisa katakan Yal Bari, Yal Bari, Yal Bari, Allah Yal Bari, kan? Tayyib. Fatah, sesuatu yang terbuka. Sesuatu yang terbuka. Tayyib. Kenapa beliau namakan kitabnya salah satunya dengan Fathul Bari? Seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita, jika Anda ingin terbuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, entah itu dalam kehidupan rumah tangga Anda, di pekerjaan Anda, di kehidupan sosial Anda, maka mulai dalamilah apa yang saya jelaskan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. 18 jilid dituliskan. Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Beliau kemudian cantumkan bukan nama aslinya di situ, tapi nama penanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, anaknya Batu. Seakan-akan pernah ingin menyampaikan satu isyarat bahwa saya dulu punya kesulitan dalam menghafal, sekeras batu nih, saking sulitnya. Tapi itu semua bisa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat baiknya, sampai kemudian menjadi lancar dan terbuka segala kebaikan-kebaikannya. Apa rahasianya? Baca penjelasan saya dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. Ada 18 jilid di situ. Jadi kalau antum ingin baca seluruhnya, pahami dengan dalam, mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti beliau mendapatinya. Tapi singkatnya, 18 jilid ini hanya dirangkum oleh Al-Quran dengan satu kalimat yang sangat indah. Takwa. Makanya Anda tidak akan pernah temukan orang-orang yang meningkatkan takwa kepada Allah, disebutkan di Quran, kemudian dia belajar, kecuali mendapatkan akselerasi pengetahuan yang sangat tinggi. Siapa manusia paling takwa di muka bumi? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan, ketika Al-Quran diturunkan, itu beliau ingin sekali cepat menghafalkannya. Cepat. Ingin cepat. Tapi tiba-tiba turun ayat untuk menyampaikan tentang esensi takwa bagi kehidupan beliau. Ini orang, Masya Allah, orang paling saleh di muka bumi, paling dekat dengan Allah, paling takwa. Kata beliau, saya manusia paling takwa. Manusia paling takwa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, kamu tidak usah terlalu lelah untuk menggerakkan dengan cepat-cepat lisanmu itu untuk menghafalkan Qurannya. Muhammad, jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan Quran dalam dirimu dan bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka kalau kami sudah bimbing bacaannya, tinggal kamu ikuti saja. Orang yang takwanya meningkat kepada Allah, tidak lelah dia untuk mendapatkan pengetahuan. Allah yang berikan kepadanya.